Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali pada pertemuan minggu ketiga ini. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas beberapa materi. Sebelumnya saya ucapkan salam semangat. Yakinlah selalu, inspirasi selalu ada dalam diri kalian. Oke anak-anak, materi yang akan kita bahas kali ini ialah 1. Bunyi, 2. Nada, 3. Pembagian nada, 4. Pembagian jenis musik. Tujuan dari pembelajaran ini anak-anak adalah 1. Supaya kalian mengenal macam-macam bunyi. Yang kedua, memahami nada dan pembagiannya. Yang ketiga, lebih mengerti lagi pada pembagian jenis musik. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu tentang bunyi. Apa sih bunyi itu? Bunyi adalah gelombang atau getaran yang merambat pada media padat, bisa cair, bisa gas, yang ditangkap oleh indera pendengaran. Jadi intinya gelombang atau frekuensi atau getaran yang merambat pada benda padat, cair, gas, yang bisa didengarkan oleh telinga. Itu adalah bunyi. Kalau kita lihat skemanya, bunyi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, bunyi alam, bunyi buatan manusia, yang terakhir bunyi noise atau bunyi tidak nyaman atau tidak enak didengar. Bunyi alam, apakah bunyi alam itu? Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam. Bisa bunyi air terjun, binatang, hewan-hewan, suara deburan ombak, atau bisa juga suara rintik hujan, dan sebagainya. Itu disebut dengan bunyi alam. Yang kedua, bunyi buatan manusia. Suara kita ini termasuk bunyi buatan manusia. Jadi kalau manusia bersuara termasuk bunyi buatan manusia. Tapi juga ada alat musik yang termasuk juga ketika dimainkan menghasilkan bunyi, termasuk juga bunyi buatan manusia, karena alat musiknya adalah yang membuat manusia. Nah, terlepas dari itu, apapun yang dilakukan manusia selama menghasilkan bunyi termasuk pada bunyi buatan manusia. Yang ketiga, bunyi noise atau tidak nyaman. Apakah bunyi noise ini? Bunyi noise bisa jadi bunyi yang dirasakan pendengarnya tidak enak atau membuat hati tidak nyaman ketika mendengarkan bunyi-bunyi ini, sehingga dikatakan bunyi noise. Contohnya banyak, tergantung pada pendengarnya. Bisa juga bunyi suara gergaji mesin atau suara bising kendaraan. Bisa juga pada gambar ini adalah bunyi pesawat ketika akan lepas landas. Selanjutnya pembahasan kita adalah nada. Nada ialah bunyi dengan ukuran tertentu yang telah disepakati oleh ahli untuk digunakan dalam bermain musik. Jadi nada itu adalah bunyi khusus yang sudah disepakati oleh ahli tentunya dan digunakan untuk bermain musik. Itu disebut dengan nada. Skemanya bagaimana bisa lahir nada? Kembali lagi, bunyi termasuk bunyi buatan manusia. Nah, nada berada pada bunyi yang dibuat oleh manusia. Nah, nada sendiri dibagi menjadi dua, yaitu nada diatonis dan nada pentatonis. Apakah nada diatonis dan pentatonis ini akan saya jelaskan pada bagian berikut. Nah, ini diatonis ialah bentuk susunan nada yang terdiri dari 7 nada. Diatonis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Diatonis mayor terdiri dari nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi. Ini kembali lagi mengingat ya, nada do dilambangkan dengan angka 1, re 2, mi 3, fa 4, dan seterusnya. Kalau dilambangkan pada huruf ada
Do sama dengan C, Re D, Mi E, Fa F, Sol G, La A, B, Si, dan seterusnya. Yang perlu dipahami pada nada diatonis mayor ini juga mempunyai interval. Apa sih interval itu? Interval adalah jarak antar nada. Seperti apakah? Seperti ini contohnya. Jadi jarak antara C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah. Ini yang disebut dengan jarak antar nada atau interval nada. Catatan, interval adalah jarak antar nada. Setelah kalian paham, saya akan majukan lagi menuju pada diatonis minor. Hampir sama dengan diatonis mayor, cuma yang membedakan awalannya. Kalau di mayor diawali dengan Do sama dengan C, atau C dulu sama dengan Do, ini dimulai dari La. Jadi kalau diurutkan tetap ada 7, yaitu La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Sama dengan diatonis mayor, minor juga mempunyai interval. Nah, ini masing-masing intervalnya. Ada A ke B 1, B ke C setengah, C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1. Kalau kita amati baik diatonis mayor maupun diatonis minor, yang setengah adalah B ke C dan E ke F, sama dengan diatonis mayor. Yang membedakan hanya awalan dimulainya. Kalau diatonis mayor tadi dimulai dari C, kalau diatonis minor dimulai dari A. Oke, bagaimana? Sudah paham? Saya rasa ini mudah. Ya, sambil nyantai boleh, atau minum-minum es dulu atau cemilan boleh juga sambil mengikuti materi selanjutnya. Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya nada yang kita bahas adalah nada pentatonis. Apa nada pentatonis itu? Ialah bentuk susunan nada yang terdiri dari 5 nada. Bedanya kalau tadi diatonis 5 ditambah 2 jadi 7, kalau di pentatonis hanya 5 saja. Jadi bedanya 7 dan 5. Kembali lagi saya ulangi, diatonis digunakan untuk musik barat, pentatonis untuk musik tradisional. Pentatonis sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pentatonis pelok dan pentatonis selendro. Pentatonis pelok terdiri dari 5 nada. Saya ulangi, karena penta itu dari kata penta 5, jadi ada 5 nada, yaitu nada 1, 2, 4, 5, 6. Jika ada pertanyaan, kenapa tidak Do, Re, Fa, Sol, La? Karena ini adalah musik tradisional, istilah tersebut dirubah menjadi Ji, Ro, Pat, Mo, Nem. Dari manakah Ji, Ro, Pat, Mo, Nem ini? Dari kata-kata siji, loro, papat, limo, nem. Jadi diambil belakangnya. Jadi lebih untuk simpel saja. Jadi Ji, Ro, Pat, Mo, Nem. Itu adalah pentatonis pelok. Sedangkan pentatonis selindro yang membedakan tidak ada 4, langsung menuju pada 3. Sama istilahnya tetap Ji, Ro, Lu, Mo, Nem. Sama-sama menggunakan 5 nada, cuma yang membedakan kalau selindro 3, sedangkan pelok ada 4-nya. Jadi ada 3 selindro, kalau di pelok tidak ada 3, menjadi 4. Nah, itu tadi pembagian pentatonis, pelok, dan selindro. Maju lagi pada pembagian materi jenis musik. Jenis musik yang kita kenal, mungkin kalian bertanya-tanya, jenis musik ada pop, ada reggae, itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi setelah
materi ini. Kita bahas terlebih dahulu sebelum menuju pop, jazz, rock, dan sebagainya. Sebetulnya pembagiannya adalah semacam ini. Jadi jenis musik dibagi yang pertama adalah jenis musik vokal. Apa sih musik vokal itu? Musik vokal adalah musik yang hanya menggunakan suara dari manusia saja. Jadi tidak ada tambahan lain, tidak ada alat musiknya. Hanya murni suara manusia, itu disebut dengan musik vokal. Contohnya kalau di musik tradisional mocopat. Ya, jadi mocopat, kalau di musik barat akapela, itu termasuk musik vokal. Yang selanjutnya, yang kedua, ialah musik instrumental. Musik instrumental ini kebalikan dari musik vokal, tidak ada vokalnya, tapi hanya menggunakan alat musik saja. Nah, musik instrumental ada musik instrumental sejenis dan musik instrumental tidak sejenis. Kalau sejenis hanya menggunakan satu alat musik saja, maksud saya satu itu satu jenis. Kalau gitar, gitar semua, jadi tidak ada bedanya. Jadi ada 4 gitar tapi gitar semua. Tapi kalau tidak sejenis, bisa campuran, bisa ada gitar, bisa ada drum, bisa ada piano, dan sebagainya. Itu dikatakan tidak sejenis. Nah, ini yang membedakan antara musik instrumental dan vokal. Kalau vokal, saya ulangi, yaitu suara saja, tidak ada alat musiknya. Kalau instrumental, alat musik saja, tidak ada suara manusianya. Yang ketiga, musik campuran. Nah, musik ini adalah hasil penggabungan dari instrumental dan vokal. Jadi musik vokal dan instrumental digabungkan menjadi musik campuran. Contohnya apa? Sudah banyak, contohnya ya musik-musik band yang sering kita dengarkan di radio ataupun di televisi. Itu termasuk musik campuran. Oke, jadi materi yang cukup singkat ini anak-anak, saya harapkan mampu menambah wawasan kalian dalam seni musik, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin orang lain bertanya tentang apa sih bunyi itu, apa sih jenis musik itu, terus apa sih nada itu, kalian sudah bisa untuk memberikan jawabannya. Anak-anak, saya rasa materinya untuk pertemuan kali ini cukup, memang tidak banyak. Harapan saya dengan materi yang tidak banyak ini kalian bisa menyerap lebih mudah, menghafal lebih mudah, dan bermanfaat untuk diri kalian. Tetap semangat, yakinlah selalu, inspirasi selalu ada dalam diri kalian. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini cepat selesai dan kita bisa bertemu di sekolahan dan melakukan pembelajaran bertatap muka lagi. Saya akhiri, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.